Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam seri pembelajaran materi metabolisme. Metabolisme dibagi atas dua, anabolisme dan katabolisme. Pada materi sebelumnya, kita sudah bicarakan tentang katabolisme. Sekarang kita lanjut dengan anabolisme yang dibagi atas dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Anabolisme merupakan proses penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Proses anabolisme memerlukan energi, baik itu energi cahaya ataupun energi kimia. Penyusunan dengan bantuan energi cahaya disebut dengan fotosintesis, dan dengan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Yang pertama, fotosintesis, yaitu merupakan reaksi sintesis glukosa pada organisme autotrop dengan menggunakan sumber energi cahaya matahari. Autotrop artinya organisme yang dapat menyusun makanan sendiri, sedangkan yang tidak dapat menyusun makanan sendiri namanya heterotrop. Reaksi fotosintesis adalah 6CO2 plus 12H2O menjadi glukosa, 6 oksigen dan 6 air. Itu dibantu oleh cahaya yang ditangkap oleh klorofil. Fotosintesis memerlukan energi sehingga dinamakan reaksi endergonik. Sumber energi alami yang digunakan dalam fotosintesis adalah cahaya matahari. Cahaya matahari memiliki berbagai spektrum warna yang memiliki panjang gelombang tertentu dan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses fotosintesis. Itu matahari itu mempunyai spektrum warna Meiji-ku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, di mana masing-masing warna cahaya tersebut mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Pigmen fotosintesis. Pigmen fotosintesis sangat berperan penting dalam proses fotosintesis secara umum. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas ini ditemukan pada tumbuhan, yaitu bisa pada bagian daun ataupun bagian batang. Nah, kita lihat pada daun, kloroplas. Di daun ini kalau dipotong secara melintang, maka akan dapat bagian-bagian luar. Atas misalkan adalah lapisan lilin. Kemudian di bawahnya adalah lapisan epidermis. Kemudian di bawahnya jaringan tiang, jaringan bunga karang, kemudian epidermis bawah, modifikasi epidermis bawah berupa stomata. Ya. Nah, pada jaringan tiang inilah banyak ditemukan kloroplas, klorofil. Maka jaringan tiang dikatakan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis paling efektif. Di jaringan bunga karang juga ada, tapi tidak sebanyak di jaringan tiang. Demikian juga di bagian bawah yaitu stomata, juga terdapat kloroplas, klorofil. Kemudian kloroplas kalau difokus dibesarkan ya seperti ini. Ya, warnanya tidak merata. Ya, kemudian kalau di satu kloroplas diambil kemudian dibesarkan lagi, akan nampak seperti ini, di mana dia mempunyai dua membran, membran luar, outer membran, dan membran dalam, inner membran. Di antara membran dalam dan membran luar ini terdapat ruang yang disebut dengan intermembran space. Kemudian di dalam membran dalam terdapat bagian granum dan stroma.
Granum ini seperti tumpukan uang logam. Kalau satunya disebut dengan grana, tunggalnya grana, jamaknya granum. Kemudian ruangan yang tidak berisi granum namanya stroma. Jadi granum satu dengan granum yang lain bisa berlekatan, bentuk membrannya, membran granum namanya, yang menyatukan grana ini terdapat membran tilakoid. Ya. Demikian tentang bagian daripada kloroplas. Pada granum ini terjadi reaksi terang, pada stroma ini terjadi reaksi gelap. Grana reaksi terang, granat gitu. Kalau meledak dia terang. Stroma reaksi gelap, strom kalau mati ya stroma mati gelap. Nah, karena dalam reaksi fotosintesis terjadi dua reaksi, dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terdiri dari 3 proses, yaitu reaksi siklik, reaksi non-siklik, dan fotolisis. Reaksi siklik adalah, atau disebut juga fosforilasi siklik, itu perjalurnya adalah melingkar dari satu titik kembali ke titik awal, itu hasilnya adalah ATP. Reaksi non-siklik tidak kembali ke titik awal, hasilnya adalah ATP dan NADPH. Sedangkan fotolisis, ya, pemecahan molekul air, hasilnya adalah H2 atau H+, 2 elektron dan oksigen. Itu fotolisis. Sedangkan reaksi gelap terakhir dihasilkan adalah glukosa. Ya, ini mestinya O2 ya. Fotolisis menghasilkan O2. Fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Nah, pada kloroplas terdapat suatu bagian kloroplas yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Biasanya yang peka adalah klorofil P700 dan klorofil P680. Makanya P700 mampu menangkap energi dengan panjang gelombang 700, yaitu pada fotosistem 1. Sedangkan fotosistem 2 adalah klorofil dengan P680 dianggap mampu menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang 680. Kisarannya adalah yang inframerah yang tadi yang dijelaskan tadi. Nah, mulai dari fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680, yaitu energi dengan panjang gelombang 680 ditangkap oleh klorofil P680 pada fotosistem 1, maka air yang ada di daun ini akan terurai menjadi H+, O2 dan 2 elektron. O2-nya lepas ke udara, sedangkan elektronnya mengalir dan ditangkap oleh penerima elektron primer akseptor. Kemudian diteruskan ke plastoquinon, diteruskan ke sitokrom PF kompleks, ya, teruskan ke plastosianin sampai di fotosistem 1. Di sini di fotosistem 1 kembali ada energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil P700. Kemudian elektron yang dari fotosistem 1 yang hilang, yang sudah bergerak atau ditangkap oleh primer akseptor, ditambah lagi dari dari fotosistem 2. Nah, bila elektron mengalir, elektron kaya energi, mengalirnya ke arah sini, ke peridoksin, ke sitokrom B6F, ya, kompleks B6F, plastosianin kembali ke fotosistem 1. Ya, dari fotosistem 1 bergerak kembali ke fotosistem 1, itu disebut dengan fosforilasi siklik.
lingkar, siklus ya. Dari fotosistem 1, primer akseptor, peridoksin, sitokrom kompleks, plastosianin, kembali ke fotosistem 1. Itu reaksi atau fosforilasi siklik atau transportasi elektron siklik. Itu ya, apa yang dihasilkan dari transportasi elektron siklik adalah energi berupa ATP, adenosin trifosfat. Itu ya, ATP. Jadi fosforilasi siklik menghasilkan ATP. Nah, kalau kita lihat yang di atas tadi, fosforilasi siklik menghasilkan ATP. Terus fosforilasi atau reaksi non siklik, yaitu dari fotosistem 2 seperti tadi mengalir terus sampai ke fotosistem 1, kemudian mengalir ke akseptor ya, primer akseptor, kemudian peridoksin, kemudian elektronnya dan hanya bersama enzim NADP reduktase, maka akseptor NADP akan menangkap H, terbentuklah NADPH. Ada yang menulis NADPH2 ya, NADPH. Jadi ini elektron tidak mengalir kembali, elektron tidak melingkar, jadi dia terus sampai terbentuk NADPH. Jadi apa hasil fosforilasi non siklik? Ada dua, karena dia jalurnya ini adalah pertama adalah ATP, yang kedua adalah NADPH. Jadi kita kembali ke atas. Reaksi non siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, yang ketiga hidrolisis atau fotolisis. Sesungguhnya ini berjalan bersamaan, yaitu pada reaksi siklik dan non siklik terjadi hidrolisis atau fotolisis, terutama pada fotosistem 2, yaitu air yang ada di sini dipecah tadi sehingga terbentuk H plus 2 elektron plus O2, 2H plus 2 elektron plus O2. Itulah proses pemecahan air, fotolisis atau hidrolisis. Terbentuklah hasilnya yang dibuang ke yang kita gunakan untuk bernapas adalah oksigen. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi gelap. Reaksi gelap ini ada matahari atau tidak ada matahari bisa berlangsung. Reaksi gelap. Tetapi kalau reaksi terang berlangsung hanya dengan ada cahaya. Ya, dia. Kalau reaksi gelap ada cahaya atau tidak ada cahaya bisa berlangsung, maka disebut dengan siklus Kelvin-Benson. Siklus karena dia melingkar. Ada 3 tahap reaksi di sana, yaitu fiksasi CO2, fiksasi arti pengikatan CO2 oleh ribulus bifosfat RUBP, reduksi APG menjadi PGAL, ya, penggunaan energi sehingga asam fosfogliserat berubah menjadi fosfogliseraldehid. Kemudian regenerasi RUBP, yaitu pembentukan ribulus bifosfat kembali. Kita bisa lihat pada bagan siklusnya. Ya, ini ada 3 tahap. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. 1 fiksasi CO2. 2 reduksi dari PGA menjadi PGAL, 3 regenerasi dari PGAL menjadi RUBP kembali. Ya. Nah, ribulus bifosfat dengan 6C berikatan dengan 6 karbon dioksida, 6 molekul ribulus bifosfat berikatan dengan 6 molekul karbon dioksida. Berikatan, diikat fiksasi, terbentuklah 12 PGAL. Dengan energi 12 ATP, 12 PGAL dirubah menjadi 12 fosfogliserat, berubah menjadi fosfogliseraldehid.
dengan energi dari ATP dan energi dari NADPH 12 semuanya 12 ya. Kemudian 12 fosfogliseraldehid, 2 molekul akan digunakan untuk membentuk satu glukosa, sedangkan 10 molekul tetap menjadi fosfogliserat dan akan berubah kembali menjadi RUBP, regenerasi, fase yang ketiga. Dalam regenerasi 10 fosfogliseraldehid ini dibutuhkan 6 ATP ya, terbentuk kembali 6 ribolus bifosfat. Jadi intinya siklus Kelvin-Benson terjadi fiksasi CO2, terjadi penggunaan energi yang disebut dengan reduksi, sehingga fosfogliseraldehid menjadi fosfogliseraldehid, atau ini PGA, asam fosfogliserat, fosfogliserid asid, asam fosfogliserat akan menjadi fosfogliseraldehid. Ya, saya ulangi, PGA ini adalah asam fosfogliserat atau fosfogliseral asid, fosfogliseraldehid asid, ya, itu sampai terbentuk glukosa. Apa hasil yang kita lihat tadi dari reaksi gelap? Ya, reaksi gelap adalah glukosa. Yang lalu kalau kita pecah glukosa, ya hampir mirip reaksinya terbalik seperti ini. Nah, bisa kita simpulkan kembali tentang fotosintesis. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH serta oksigen. Reaksi gelap menghasilkan glukosa. Jadi anak-anak pelajari kembali, hati-hati, terutama harus dengan menggunakan bagan-bagannya biar lebih kuat ingatannya. Demikian tentang fotosintesis. Kita lanjut ke kemosintesis. Kemosintesis biasanya terjadi pada mikroorganisme, terutama dalam proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pembentukan nitrat. Nitrat adalah senyawa yang sangat berperan dalam menyuburkan tanaman. Bagaimana prosesnya sampai nitrat ada di dalam tanah, kemudian diserap oleh akar, tanaman menjadi subur. Jadi, betul menyuburkan tanah. Itu nitrifikasi, menyuburkan tanah. Nah, dimulai dari nitritasi. Nitritasi, kalau dia dari amonia, dia akan ditambah dengan oksigen, bereaksi dengan oksigen, terbentuk nitrit. NH3 menjadi HNO2, nitrit. Kalau dari amonium, NH4OH dengan 3 oksigen akan terbentuk nitrit dan 2 air. Nah, ini peran daripada bakteri. Bakteri yang berperan di sini adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Ini proses nitrifikasi yang terbentuk nitrit. Mikroorganisme yang terlibat adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus. Setelah proses nitrifikasi dilanjut nitratasi. Nitrit akan dirubah menjadi nitrat dengan bantuan oksigen, dan mikroorganisme yang terlibat adalah Nitrobacter. Jadi nitratasi hasilnya nitrat, bahannya nitrit, bakterinya adalah Nitrobacter. Kedua proses yaitu nitritasi dan nitratasi disebut dengan nitrifikasi. Kalau ada pertanyaan, mikroorganisme apakah yang berperan dalam nitrifikasi? Jawabannya Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Terus kalau ada pertanyaan,
Bakteri apakah yang berperan dalam proses nitritasi? Jawabannya hanya dua, Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Bakteri apakah yang berperan dalam proses nitratasi? Nitrobacter. Itu kalau nitrifikasi semuanya. Itu ya. Itu perbedaan antara fotosintesis dengan kemosintesis bisa dilihat dalam tabel berikut. Faktor penyebab, faktor pembeda yaitu pelaku fotosintesis adalah tumbuhan hijau yang berklorofil, sedangkan kemosintesis mikroorganisme kemosintetik. Tempat terjadinya adalah kloroplas. Salah satu kloroplas adalah kloropil, ada juga kloroplas yang lain, ada xanthopil, karotin, gitu ya. Sedangkan kemosintesis ada pigmen seperti klorofil. Jadi kemosintesis. Senyawa atau unsur yang berperan fotosintesis adalah dua, CO2 dan H2O, sedangkan kemosintesis bisa O2, CO2, H2O, dan senyawa organik lainnya. Seperti nitrit ya. Sumber energinya adalah cahaya, yang lebih utama adalah cahaya matahari. Kemudian kemosintesis sumber energinya berbagai senyawa organik yang bisa dioksidasi. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Nah, demikian tentang sintesa, penyusunan atau anabolisme atau reaksi endergonik karena dia memerlukan energi. Nah, kita sudah berbicara keduanya, katabolisme juga sudah, anabolisme juga sudah. Nah, di katabolisme yang kita bicarakan khusus tentang katabolisme glukosa. Bagaimana dengan proses katabolisme lemak dan protein yang kita makan sehari-hari? Anda coba mencari jawaban bagaimana nasib karbohidrat lemak atau hubungan katabolisme karbohidrat dan lemak, protein dan lemak ya. Karbohidratnya glukosanya kan sudah, sedangkan lemak dan protein yang belum. Nanti jawaban Anda setor atau ditulis di Google Form, tugas di Google Classroom. Ya. Demikian anak-anak, mohon dipelajari dengan baik, dicari bandingkan dengan berbagai sumber atau video pembelajaran lain. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa Anda bandingkan, bisa Anda tanyakan, diskusikan melalui WhatsApp ataupun komunikasi yang lain. Tetap semangat dalam belajar sekalipun keadaan masih seperti ini. Semoga badai COVID cepat berlalu.